Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar matematika bersama Pak Rasol. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang jarak dalam ruang atau jarak dalam bangun ruang. Nah, jarak dalam bangun ruang ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama nanti akan kita pelajari adalah jarak antara dua titik ya, jarak antara dua titik. Terus nanti yang kedua ada jarak antara titik dan garis. Itu dulu yang akan kita pelajari. Langsung kita menuju ke ruang sebelah. Jarak dalam bangun ruang. Yang pertama, jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Biasanya rumus yang umum dipakai adalah rumus Pythagoras. Ingat rumus Pythagoras, yang paling panjang adalah sisi miring. Ya, langsung untuk contoh, pada kubus ABCDEFGH yang berusuk 6 cm dan titik P berada di tengah garis AB. Tentukan jarak titik berikut. Yang pertama, titik A ke titik C, titik A ke titik G, dan titik P ke titik G. Kita tuliskan dulu titik-titiknya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H, dan titik P di tengah-tengah AB. Berarti di sini di tengah-tengah ada titik P. Oke, yang pertama bagian A, titik A ke C. Kita lihat titik A ke C di sini, titik A ke C. Berarti kan ini A ke C adalah sisi miring ya, panjang yang miring. Siku-sikunya di sini ya, di B dan garis AB dan BC, atau bisa kita gambarkan begini. Siku-siku AB C ya, berarti titik A ke C adalah panjangnya di sini X. Ini AB panjangnya 6, BC juga panjangnya 6. Berarti ngitungnya bagaimana? Pythagoras. X sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 36. Enggak usah dijumlahkan karena 36 nya ada 2, bisa kita tuliskan berarti 6 akar 2 ya, akar dari 36 dan akar dari 36, 6 akar 2. Bisa kita ingat kalau A ke C ini adalah diagonal ya, diagonal dari bidang, diagonal sisi atau diagonal bidang. Rumusnya adalah A akar 2. Ini perlu kita ingat biar nggak ngitung-ngitung lagi. 6 akar 2 karena sisinya panjangnya 6 atau rusuknya panjangnya 6. Oke, kita lanjut. Bagian B, A ke G. Lihat A ke G di sini, A ke G. Kalau kita lihat A ke G berarti diagonal ruang ya. Ini juga kita butuh sebuah segitiga siku-siku untuk diagonal ruang. Dari A ke G kita lewat titik apa saja, yaitu lewat titik A, terus C, terus G ya, A, C, G. Siku-sikunya di C. Panjang AC berapa? Tadi sudah kita hitung. AC adalah sisi miring atau diagonal sisinya. Diagonalnya ketemu berapa? 6 akar 2. Terus CG berapa panjang CG? 6. Oke, yang ditanyakan X sama dengan akar 6 akar 2 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Ya, berarti di sini ada 72 ditambah 36. Atau 36 nya ada 3 kali, berarti bisa kita tuliskan 6 akar
3 atau rumusnya ingat diagonal ruang itu sama dengan A akar 3. Nggak usah ngitung-ngitung lagi ya. Oke, sekarang yang C, P ke G. Kita lihat P-nya di mana. Ini P di sini ya. P ke G. Nah, berarti dari P G kita akan melewati garis ini turun ketemu garis C, dan C akan ketemu dari C akan ketemu titik P. Berarti membentuk segitiga siku-siku lagi. Kita selalu bertemu segitiga siku-siku ya. Berarti ini siku-sikunya di C. Kita harus bisa membayangkan itu sebuah segitiga siku-siku ya. C-nya di sini berarti titiknya tinggal yang lain ditulis. Ini ada titik P dan yang di atas ada titik G. P ke C sudah dihitung belum? Belum ketemu. Terus C ke G berapa? C ke G 6. Nah, ini yang ditanyakan X. Tapi kan PC kita nggak tahu. Kita lihat PC kita hitung dulu. Berarti PC sama dengan akar Pitagoras lagi. P ke B panjangnya berapa? P ke B 3. Terus B ke C panjangnya adalah 6. Berarti 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 36 sama dengan akar 45. Nah, ini PC akar 45 sudah kita peroleh. Tinggal X-nya nih, PG, jarak P ke G berarti sama dengan akar PC. Di sini kita tulis akar 45 kuadrat ditambah ini ada 6 kuadrat sama dengan akar 45 kuadrat, akar dikuadratkan, akarnya jadi hilang. Ditambah 6 kuadrat adalah 36. Terus dijumlahkan. Hasilnya adalah 81. Berarti akar 81 sama dengan 9. Oh ya, ini belum dikasih satuan cm. Ini juga belum. Ini juga belum, karena di soal tadi menyebutkan panjang rusuknya adalah 6 cm ada satuannya ya. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa dalam dimensi 3 kita harus selalu membayangkan titik itu akan membentuk suatu segitiga siku-siku dan dikerjakan dengan cara Pitagoras ya, Pitagoras. Sisi yang paling panjang adalah hasil penjumlahan sisi yang paling pendek. Itu bagian yang pertama ya. Tadi bagian pertama adalah jarak antara dua titik. Sekarang kita ke bagian yang kedua. Jarak titik ke garis. Jarak titik P ke garis G adalah panjang ruas garis tegak lurus dari P ke garis G. Bisa kita tuliskan begini, bisa kita gambarkan begini. Ini ada sebuah titik P dan di bawahnya ada garis G. Jaraknya adalah ini yang paling tegak lurus ya. Panjangnya adalah ini. Jarak titik P ke garis G itu yang dihitung adalah panjang yang paling tegak lurus, panjang garis yang tegak lurus. Syaratnya hanya itu. Jarak titik ke garis itu syaratnya hanya harus tegak lurus. Hanya itu syaratnya. Oke, sebagai contoh
Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm dan titik P berada di tengah garis AB. Tentukan jarak titik P ke garis GH. Nih, kita tulis dulu ABCD EFGH, titik P di tengah-tengah. Jarak titik P ke garis GH, ini garis GH ada di tengah, di atas, berarti jaraknya kita bikin garis dulu ke sini. Nah, anggap saja titik P kita taruh di atas. Titik P ini garis GH, harus lurus. Kita ini G dan H. Kita bikin sebuah segitiga. Ini siku-siku, berarti jaraknya adalah X gitu ya, sesuai dengan penjelasan tadi bahwa titik ke garis itu adalah yang tegak lurus ya, jadi yang X. Sekarang panjang GH nya berapa? Panjang GH adalah 6 cm. Panjang P ke G berapa? Panjang P ke G. Terus berapa panjang P ke H? Kita lihat P ke G dan P ke H panjangnya apakah sama? Ya, ternyata sama panjangnya ya. Kita hitung panjang PG. Panjang PG sama dengan akar. Karena ini melintasi ruang, kita butuh bantuan ke C. Berarti kita jalannya lewat PB. PB panjangnya berapa? 3. Berarti 3 kuadrat ditambah B ke C panjangnya berapa? 6 kuadrat. Terus ditambah lagi, ini naik ya, naik C ke G juga 6 kuadrat, maka kita akan ketemu panjang PG sama dengan akar 9 tambah 36 tambah 36 sama dengan akar 81 sama dengan 9 cm. Oh, berarti di sini panjang PG 9, panjang PH juga 9. Nah, berarti yang kita tanyakan di sini X ya. X berarti kita bisa pakai titik dari PH. Di sini kita bikin titik P aksen ya, bayangan. Panjangnya berapa? Karena ini sama, kakinya sama, berarti di sini 3 dan 3. X sama dengan akar, X-nya kan tegak lurus, berarti bukan sisi miring. Ya, yang sisi miring berarti kan 9. 9 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 81 dikurangi 9 sama dengan akar 72. Nah, akar 72 berapa? Akar 72 berarti bisa kita kerjakan. 72 adalah 36 kali 2. Akar 36 berapa? 6. Terus 2 nya bisa diakarkan enggak bisa, berarti 6 akar 2 cm ya. Ini secara perhitungan. Tetapi bisa enggak kalau enggak dihitung? Ya bisa saja, asal kondisinya khusus. Kita lihat tadi ya, dari titik P ke titik ke garis GH kan ketemunya di sini tengah-tengah ini ya. Nah, kalau kita lihat secara geometris, secara bangun, ini panjangnya sama dengan yang mana sih? Kan sama dengan dari B ke G, kan sama persis ini panjangnya karena ini sejajar ya. Ya, itu materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.